Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Aba Abdullah wa ala al-arwahi allati hallat sifinaik. Alaikum minni salamullahi abadan ma bakitu wa bakiyal laylu wan nahar. Wala ja'alahu Allah akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awladil Husain wa ala ashabil Husain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad wa ala ahli baiti tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatullah fil ard ajallahu farajahu syarif. Para pecinta keluarga suci Nabi, para peduka Karbala, kita melewati waktu demi waktu, melewati lembah demi lembah, melewati Sahara demi Sahara. Kita mengikuti perjalanan kembali keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang musibah demi musibah telah mereka tanggung, derita demi derita telah mereka rasakan, luka demi luka telah meremukkan hati keluarga Nabi. Tidak ada duka dan nestapa yang Allah berikan ujian demikian dahsyatnya kecuali kepada keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini malam ke-9 Muharram. Malam yang dimana keluarga kecil Nabi ini berada dalam Sahara yang bau kematian sudah sedemikian dekatnya. Pasukan-pasukan musuh sudah tidak lagi sabar untuk menebaskan pedangnya kepada tubuh-tubuh mulia ini. Adakah kebencian yang lebih dahsyat daripada kebencian kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kebencian yang pasti akan mendatangkan bala dan bencana, musibah dan petaka. Kebencian yang akan membuat api neraka menyala membakar setiap bagian dari tubuh mereka. Tetapi karena kegelapan mata akan kebencian ini, semua apa yang akan mereka dapatkan, mereka tidak lagi pedulikan karena hati mereka sudah gelap dan mati. Keburukan yang paling buruk adalah ketika seorang hamba itu menentang dan menolak wilayah ilahiyah. Di dalam Al-Quran, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, وَاذْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَّدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Dan ketika kami katakan kepada para malaikat sujudlah, maka seluruh malaikat itu sujud kepada Adam, kecuali iblis semata. Sesungguhnya iblis termasuk golongan yang sombong dan kafir. Dalam penjelasan terkait dengan ayat ini, ada pertanyaan yang muncul bahwa iblis hanya satu kali tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah berabad-abad, beribu-ribu tahun
Iblis sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena penolakan terhadap perintah sujud kepada Adam, iblis kemudian menjadi terlaknat. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa inna alaika la'na ila yaumiddin. Dan sesungguhnya padamu, wahai iblis, terlaknat sampai hari pembalasan. Seluruh orang membaca Al-Quran pasti melaknat iblis ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita melaknat iblis sepanjang zaman. Sebagian pertanyaan, kenapa kemudian iblis menjadi begitu buruknya? Mengapa kemudian seluruh amal-amal yang telah dilakukan iblis ini dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena tidak melaksanakan satu perintah Allah, yaitu sujud kepada Adam. Beberapa ulama menjelaskan bahwa di dalam tafsir misalnya kita dapati baik tafsir Al-Amthal, Majma'ul Bayan dan sebagainya, bahwa ada dosa yang dosa itu ketika dilakukan dia akan membatalkan sebagian dari amal kita. Ketika orang bertobat dari dosa itu, Allah tidak membuat kemudian dosa itu memberikan efek berkelanjutan. Ada dosa yang sebenarnya juga Allah tangguhkan, sehingga Allah ketika orang itu taubat, Allah segera maafkan. Tetapi ada dosa yang bisa menyebabkan amal-amal kita itu sirna. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, la tarfa' aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan pernah kamu mengangkat suara kamu di atas suara Nabi. Kenapa efeknya? Efeknya luar biasa. Antahbitu amalakum wa antum la tash'urun. Akan batal seluruh amal-amal kamu dan kamu tidak sadar. Kita bisa bayangkan, ada satu dosa yang terlihat ringan. Mengangkat suara saja. Melebihi suara Nabi. Tapi bahwa efek dari dosa ini, antahbitu a'malakum wa antum la tash'urun. Membatalkan seluruh amal-amal kamu dan kamu tidak sadar. Kita bisa bayangkan bahwa satu tindakan yang seakan-akan mungkin kita anggap biasa, meninggikan suara. Seorang anak kadang-kadang meninggikan suara di atas suara orang tuanya. Walaupun dikatakan la taqul lahuma uff, jangan kamu berkata pada keduanya ah. Tetapi itu tidak membatalkan seluruh amal-amal mereka. Mereka berdosa, iya. Bersikap tidak sopan pada kedua orang tuanya, iya. Bahwa itu bisa membawa keburukan bagi dirinya, iya. Tapi itu tidak bisa membatalkan seluruh amalnya. Tapi ketika seseorang mengangkat suaranya di atas suara Nabi, batal seluruh amalnya. Jadi karena itu, saya mengingatkan, dan sering kali mengingatkan pada jamaah-jamaah ketika saya bimbing umroh atau haji, jangan pernah di Masjid Nabawi kita bersuara keras. Kita harus berbicara perlahan, seperlahan mungkin. Dan sebaiknya kita tidak berbicara kecuali sholawat kepada Nabi. Kenapa? Karena kita sedang berhadapan dengan Rasulullah. Walaupun Rasulullah SAW meninggal, zahirnya meninggal. Bukankah di dalam Al-Quran ada ayat Al-Quran yang mengatakan wala taqulu ma yuqtalu fis sabilillah amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kamu mengira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Tidak, mereka hidup. Kamu saja yang tidak tahu.
Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Jangan kamu mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati. Tidak, mereka hidup bahkan mendapatkan rezeki yang begitu banyak. Problemnya bukan pada mereka, problemnya pada kita. Jadi berhati-hati ini. Karena ada dosa-dosa yang ketika kita angkat suara kita di atas suara Nabi batal. Demikian juga, kenapa? Karena ini imam, rasul, pemilik otoritas terhadap bukan hanya pada diri kita, tapi seluruh alam ini. Al-Quran mengatakan, وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Kami tundukkan semua apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi. Jadi ketika kemudian iblis yang sudah beribadah sekian lama ribuan tahun, ketika menolak satu perintah karena yang dihadapi ini adalah imam pada masanya, batal seluruh amalnya. Dan Allah melaknat dirinya, wa inna alaika laknat. Allah mengatakan bahwa begitu beratnya dosa ini, walaupun terlihat hanya sujud satu kali, tetapi karena ini perintah di hadapan imam, di hadapan wali Allah, di hadapan nabi yang memiliki otoritas terhadap diri kita, maka seluruh amal yang sudah ribuan tahun hilang sia-sia. Sirna begitu saja. Batal. Dan bahkan apa yang didapatkan iblis, laknat Allah ila yaumiddin. Laknat Allah sampai nanti ketika semua manusia itu dibangkitkan Allah di yaumil mahsyar. Ini dahsyat. Artinya bahwa saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini, penentangan satu kali saja kita kepada wilayah ini, kepada imam ini berbahaya, membatalkan seluruh amal-amal kita. Menghilangkan semua kemudian kebaikan yang telah kita kerjakan. Karena itu ketika kemudian iblis ini keluar dari wilayah ini, maka otomatis dia akan membuat wilayah sendiri yang disebut wilayah syaitaniyah. Karena dia pertama kali yang menentang ini. Dan kemudian diikuti begitu banyak setelahnya. Nah, kenapa? Karena wilayah atau makom imamah ini, makom yang kedudukannya itu berada pada puncak dari seluruh hakikat kemanusiaan manusia ini, pada derajat yang sangat tinggi, derajat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada pemisah di antaranya. Sumadana fatadala fakana qauba qausaini au adna. Al-Qur'an mengatakan bahwa semakin dekat, lebih dekat lagi dari kedua busur panah. Bahkan lebih dekat lagi. Kedudukan makom ini adalah kedudukan yang sangat luar biasa. Surga yang digambarkan dalam proses penciptaan Adam itu bukan surga yang nanti kita tempati. Kenapa? Karena surga yang nanti kita tempati itu khalidina fiha abadan, kekal abadi. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan. Bahwa itu surga yang berada sungai-sungai mengalir padanya dan kekal abadi. Tetapi surga yang ditempati Nabi Adam ini, apa yang dimaksud kata para ulama? Ini bukan jannah yang dimaksud itu. Ini jannah yang digambarkan dengan sebutan jannah karena disinilah kesempurnaan terjadi, yang tidak lain gambaran di mana realitas wilayah itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kemudian orang keluar dari sini atau iblis keluar dari sini, dia keluar dari apa? Hakikat wilayah. Dan karena itu untuk sampai pada tingkat ini dia memerlukan ujian demi ujian yang begitu dahsyat. Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzabtala Ibrahima rabbihi bikalimatin." Dan Allah kemudian menguji Ibrahim ini. Ibtala, dengan bala. Oh, timpakan kemudian bala itu kepada Ibrahim. Wa idzabtala Ibrahim rabbihi bikalimatin fa'atamahunna. Kemudian disempurnakan ujian itu. Bala itu.
disempurnakan sampai pada puncak dari ujian demi ujian yang diujikan, diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Qala inni ja'iluka linnasi imaman, dan kemudian sampai pada tingkat di mana Allah kemudian berfirman, apa? Aku jadikan, baru ketika puncak ujian itu sudah dilewati oleh Nabi Allah Ibrahim, Allah berkata apa? Inni ja'iluka linnasi imaman. Aku jadikan engkau, dan ini menarik ayat ini dalam pembahasan. Sehingga ada orang berkata bahwa kita harus mendirikan kemudian apa? Imamah ini. Nah, Allah mengatakan ini menunjukkan hak prerogatif pada diri Allah Subhanahu wa taala, tidak pada yang lain. Jadi imamah dalam konteks ini Allah mengatakan inni ja'iluka linnasi imamah. Aku jadikan, bukan kami. Aku jadikan engkau sebagai imam bagi manusia. Ini puncaknya. Dan Ibrahim alaihissalam berkata, qala wa min zuriyati. Bagaimana dengan keturunanku? Apakah ini juga imamah ini diberikan kepada keturunanku? Allah Subhanahu wa taala berfirman tidak mengiyakan itu, tapi memberikan persyaratan. Allah mengatakan bahwa apa? La yanalu ahadiz zalimin. Qala la yanalu ahadiz zalimin. Allah mengatakan bahwa apa? Janjiku tidak meliputi orang-orang yang zalim. Nah, karena itu bahwa Imam Ja'far as-Shadiq mengatakan bahwa innallaha tabaraka wa ta'ala ittakhadha Ibrahim abdan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ittakhadha Ibrahim abdan qabla ayyatakhiza nabiyyan. Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim sebagai seorang hamba. Diuji. Bagaimana kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam betul-betul menolak penghambaan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia jadi nabi. Wa inna Allah takhazahu nabiyyan qabla ayyatakhizahu rasulan. Dan Allah menguji Nabi Allah Ibrahim ini pada tingkat kenabiannya sebelum kemudian diuji sebagai apa? Rasul. Wa inna Allah takhadha rasulan qabla ayyatakhizahu khalilan. Allah menguji Ibrahim ini pada tingkat rasul sebelum dinaikkan lagi makomnya sebagai apa? Khalilan. Bagaimana Al-Quran mengatakan bahwa takhadzallahu Ibrahim khalila wa takhadzallahu Abraham khalila. Allah mengambil Ibrahim itu sebagai khalil. Kita sudah jelaskan itu. Wa takhadzallahu Ibrahim khalilan. Ini makom yang lebih tinggi dari seorang rasul. Kemudian Allah mengatakan, Imam mengatakan apa? Wa innallaha takhazahu khalilan qabla ayyaj'alahu imaman. Allah menguji lagi Ibrahim itu pada tingkat khalil, pada tingkat kedekatan sebagai sahabat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebelum Allah menguji dia dan menjadikan dia, sebelum Allah menjadikan Ibrahim ini sebagai apa? Imam. Sebagian riwayat mengatakan bahwa pada tingkat ini dengan apa? Bikalimatin ini, dengan kalimat ini, apa kalimat apa? Kalimat di mana Nabi Allah Ibrahim diuji untuk menyembelih putranya. Ini arafil manam anni azbahuka. Sesungguhnya aku mendapatkan perintah dalam mimpiku untuk menyembelihmu. Ini ujian yang paling puncak pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk melakukan pengorbanan kepada buah hatinya, kepada kekasihnya, kepada putra yang sangat disayanginya. Ini puncak ujian kepada Nabi Allah Ibrahim, baru kemudian Allah menjadikannya imaman. Falamma jama'alahul asya qala inni ja'iluka linnasi imaman. Setelah dikumpulkan ujian demi ujian yang demikian dahsyat kepada Nabi Allah Ibrahim ini, barulah Allah berkata kepada Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imaman. Sungguhnya aku menjadikan engkau sebagai
imam bagi manusia. Ini sesuatu yang luar biasa, bahwa makom imam ini adalah makom yang paling tinggi, makom yang paling luar biasa. Jadi penentangan pada imam ini berefek sangat dahsyat. Bukan hanya kepada dirinya, kalau kita baca laknatan itu, bahkan event itu kepada apa? Seluruh keturunannya ila yaumil qiyamah. Jadi bayangkan, ada dosa hanya terbatas pada kita saja. Tapi ada dosa yang berefek pada seluruh keturunan kita. Salah satu dosa utama yang berefek itu apa? Yaitu penentangan dan pembunuhan kepada siapa? Pada imam. Jadi efeknya bukan hanya pada kita, pada seluruh anggota keluarga kita, pada seluruh keturunan kita. Dahsyat ini. Bukankah kita melaknat itu Banu Umayyah? Banu Umayyah itu bukan hanya satu. Seluruh kemudian Banu Umayyah itu kena laknat semua karena perbuatan yang paling buruk yang dilakukan, penentangan terhadap apa? Imam, penentangan terhadap wilayah. Nah, karena itu bahwa kenapa imam ini berada pada puncak kemanusiaan? Dia yang membimbing seluruh manusia ini, membawa manusia ini, dan melalui dirinya lah manusia dapat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jalan yang lain. Apa buktinya tidak ada jalan yang lain? Bahwa karena apa? Karena setiap orang harus dengan imamnya masing-masing. Yauma nad'u kulla imamin yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari kami kemudian memanggil setiap manusia dengan imam-imam mereka masing-masing. Jadi karena itu bahwa posisi kedudukan imam itu menjadi posisi kedudukan yang sangat luar biasa. Karakteristik utama yang muncul kita lihat pada imam ini, yang pertama bahwa imam selalu memiliki pengetahuan yang paling hakiki. Pengetahuan yang tidak ada kesalahan apapun padanya. Al-ilm, pengetahuan al-hakiki. Pengetahuan yang paling hakiki yang dimiliki oleh imam. Karena itu misalnya dalam hadis, Rasulullah mengatakan, hadis yang kita hafal semua, ana madinatul almi wa aliyun babuha. Dalam doa Imam Ali alaihissalam, Imam Ali mengatakan, Allahumma arifna syai'an kama hiya. Ya Allah, anugerahkanlah pengetahuanku kepada sesuatu sebagaimana hakikat sesuatu itu. Sebagai riwayat mengatakan bahwa ilmunya para imam itu balaya wal manaya. Dia memiliki ilmu tentang sesuatu yang masa lalu maupun ilmu yang masa depan. Alimil ghaibi wasyahada. Mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ada orang berkata bahwa ini suatu pengkultusan pada para imam. Imam dianggap seperti dewa yang sudah kemudian memiliki bahwa pengetahuan manusia ini pada hakikatnya, manusia bisa memiliki pengetahuan yang tidak terbatas. Apa batasannya? Unlimited. Bahwa pengetahuan kita ini tidak terbatas sebenarnya manusia ini. Kalau terbatas bukan karena pengetahuannya atau bukan karena capability manusia untuk mengetahui sesuatu itu terbatas, tidak. Kita yang membatasinya. Saya berikan contoh, beberapa contoh, baik yang sifatnya fisik maupun yang metafisik. Ibnu Sina, seorang filosof yang sangat luar biasa, terkenal dalam sejarah Islam. Usianya tidak panjang, Ibnu Sina ini. 54 tahun. Usia saya sekarang lah. Tetapi, bahwa ilmunya Ibnu Sina ini begitu luar biasa. Dia hidup sekitar 700 atau 800 tahun yang silam, sampai sekarang menjadi reference. Menjadi rujukan. Baik dalam filsafat, maupun dalam fisika, maupun dalam kedokteran. Ketika dia hendak meninggal dunia, dan kalau dirata-ratakan, kata para ahli peneliti Ibnu Sina ini, dia menulis di masa itu, yang belum ada komputer, belum ada seperti kita sekarang. Saya pernah menyaksikan itu di museumnya, di Hamadan.
Itu dia masih menulis dengan pena yang dari bulu onta itu. Dan karya-karyanya itu, semua karya-karyanya itu dikumpulkan semua, dirata-ratakan. Kita ambil kemudian rates-nya, dari awal kehidupannya sampai akhir kematiannya, setiap hari, kalau kita ratekan semua, para ahli Ibnu Sina, itu dari hari pertama kelahirannya, sampai ketika akhir meninggal dunia, dia setiap harinya itu dirata-ratakan menulis sekitar 300 halaman. Ketika hendak meninggal dunia, dia panggil muridnya Mbah Manyar, itu datang pada dia. Mbah Manyar mendekatkan. Dia berpikir Mbah Manyar, muridnya ini berkata, mungkin dalam pikiran Mbah Manyar ini orang, Ibnu Sina ini akan memberikan wasiat terakhir. Dia mendekatkan telinganya dalam keadaan sakaratul maut seperti itu. Ibnu Sina tanya satu pertanyaan kepada muridnya ini. Kira-kira menurut kamu, ya, bahwa berapa hukum segitiga triangles itu? Berapa? Triangle ya, 3. Ini Ibnu Manyar kaget. Anda sudah mau dalam keadaan seperti ini masih bertanya pertanyaan seperti itu. Tapi Ibnu Sina bahwa apa mana yang lebih baik, aku mati dalam keadaan berilmu atau mati dalam keadaan tidak berilmu. Nah, berapa hukum itu? Kita mungkin hanya bisa mengukur hukum itu sama ujungnya, sama sudutnya, sama panjangnya, dan beberapa bagian mungkin 5 atau 6 hukum. Tapi Ibnu Sina di masa itu sudah mengeluarkan 100 hukum lebih terhadap triangle. Bayangkan ilmu seseorang. Sampai sekarang menjadi reference ya, karya-karyanya itu. Belum ada karya yang sebesar karya-karya yang ditulis oleh Ibnu Sina. Kepengetahuan orang begitu luar biasa. Ibnu Sina itu menguasai banyak bahasa. Kita mungkin menguasai beberapa bahasa. Tapi ternyata kita dapati ada orang yang lebih dari kita dan penguasaan bahasa. Saya pernah punya sahabat yang bahasa, dia sampai 15 bahasa. Di Indonesia ada seorang anak yang masih usia mungkin 9 tahun, dia bisa 20 bahasa. Bayangkan. Tapi saya pernah ketemu seorang pemikir perempuan, Annie Mary Schimmel, dia menguasai 90 bahasa. Bayangkan, dia bisa bahasa Farsi dengan fasih, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Indonesia, bahasa Melayu itu. Dengan baik, saya pernah jumpa dia, sudah meninggal. 90, bayangkan ini. Bahwa bagaimana kemudian pengetahuan seseorang itu bisa tidak terbatas. Jadi dan ini manusia biasa. Bukan nabi, bukan wali, ini manusia biasa. Suatu saat ada seorang murid Ayatullah Isfahani di Isfahan. Dia tanya kepada Ayatullah ini, ya, Syekh, dia berkata bahwa bagaimana mungkin nanti Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar itu hadir dan suaranya terdengar di seluruh dunia. Dan kemudian dia berperang membawa pedang. Padahal kita sekarang ini sudah pakai apa? Ya, misil. Kita sudah pakai senjata-senjata yang dahsyat, drones dan sebagainya. Bagaimana bisa? Ayatullah Isfahani berkata, ikut saya sejenak. Dia bawa palu dan paku aja. Hammer. Dia di pinggir jalan, dia paku ya. Dia pukul kemudian paku itu di pinggir jalan. Tiba-tiba apa yang terjadi? Seluruh kereta itu tidak bisa jalan, berhenti. Panjang berkilo-kilo. Setelah itu dia cabut pakunya. Dan ketika dia cabut, semua kereta itu kembali berjalan. Kata Ayatullah Isfahani bahwa saya yang kecil begini saja bisa melakukan ini, apalagi nanti imam. Bayangkan, dahsyat luar biasa. Bahwa ilmu yang ada pada seseorang ini, itu bisa jadi bahwa kita lihat betapa banyak orang-orang yang punya ilmu yang begitu luar biasa. Apalagi sampai pada ilmu imam. Gitu. Jadi jangan pernah kita meragukan bahwa ilmu imam ini bisa memahami alimul ghaibi wa syahadah. Bisa sampai pada hal-hal yang luar biasa. Di
Isfahan, kalau pernah ke Isfahan itu ada Ayatullah Bahai, Syekh Bahai. Dulu dia membangun, kemudian disuruh diperintahkan untuk membangun haram Imam Ridho. Dia bangun haram Imam Ridho itu dengan beragam kemampuannya. Jadi, tapi dia tidak kemudian dia berkata kepada orang yang membangun itu, jangan jangan buat dulu kemudian pintu tempat masuknya. Nanti setelah selesai semua biar saya yang kemudian membuat pintu itu. Semua kemudian para pekerja itu membangun itulah sampai selesai, hampir selesai. Tiba-tiba Syah yang masak itu datang ke tempat itu, ke tempat membangun itu, pembangunan itu. Dia saksikan bahwa pintunya itu masih belum selesai. Sambil dia berkata kepada para pekerja itu, selesaikan ini, selesaikan. Kenapa kalian tidak selesaikan? Mereka berkata bahwa Syekh Bahai mengatakan jangan diselesaikan. Gitu. Tapi begitu Syekh Bahai itu kemudian datang, ternyata pintunya itu, gate-nya itu sudah selesai. Marah dia, siapa yang memerintahkan ini? Para pekerja itu berkata, Syekh yang memerintahkan ini. Dia datanglah kepada Syekh yang ini. Dia berkata bahwa kenapa? Padahal itu aku perintahkan para pekerja tidak bangun itu. Syekh itu berkata bahwa tadi malam aku bermimpi bahwa Imam Ridho datang dan memerintahkan kepadaku untuk menyelesaikan gerbang ini sebelum Syekh Bahai menyelesaikannya. Kagetlah baru, terdiamlah. Kenapa? Karena Syekh Bahai ini ingin membangun gerbang gate yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih, orang-orang yang tidak banyak dosanya. Di Imam Ali dulu pernah dia taruh sesuatu yang kalau orang masuk itu dan bukan anak dari kelahiran yang baik, yang soleh, maka dia tidak akan bisa masuk di situ. Kalau dia lahir dari anak zina, tidak bisa masuk ke makam Imam Ali. Itu apa yang dilakukan Syekh Bahai ini. Terkenal. Jadi kalau Anda datang misalnya di Isfahan itu ada banyak tempat yang dibangun luar biasa. Ini ilmu seorang. Sehingga Syekh Bahai kemudian baru sadar bahwa imam ini rahmat bagi semua, tidak bisa. Tidak boleh bahwa siapa saja yang datang pada imam, dan kita tahu bahwa Imam Ridho alaihissalam adalah imam yang paling memiliki kasih sayang luar biasa. Kalau kita ziarah, kita merasakan dari jauh seakan-akan imam itu sudah menanti kita. Yang pernah ke Mashhad pasti merasakan rasa itu. Setiap imam tentu punya rasa-rasa yang berbeda, punya sense yang berbeda. Gitu. Tapi Imam Ridho, imam yang menerima semua itu datang kepadanya. Terasa betapa kemudian Imam Ridho menyambut kita. Yang kedua tentu saja karakteristik imam itu adalah mereka apa? La yanalu ahdi az-zalimin, maksum. Dalam tindakannya tidak mungkin ada kesalahan, tidak mungkin ada kekeliruan. Jadi kalau kemudian bahwa Imam Hussein alaihissalam membawa keluarganya ke Karbala, ini adalah sesuatu yang memang ada tujuan besar di balik itu. Bukan pengorbanan diri biasa. Bukan kemudian suicide. Bukan bunuh diri ini. Ada maksud yang luar biasa berada di balik peristiwa ini. Setiap tindakan imam, setiap perilaku yang ditunjukkan oleh imam, itu pasti ada maknanya. Kenapa? Karena mereka maksum. Tidak mungkin ada kesalahannya. Terlepas dari beragam kemudian kekeliruan. Imam, kita yakin sekali bahwa para imam itu maksum, terlepas dari beragam kekeliruan, ya, beragam dosa dan kesalahan. Walaupun seringkali kemudian keyakinan ini mendapatkan kritik dari saudara-saudara kita yang lain. Apa mungkin seseorang manusia itu, bukankah manusia itu mahalul nisyan wal khata'? Manusia itu tempatnya lupa dan kesalahan. Kita patut bertanya, manusia yang mana yang seperti itu? Ada manusia yang mampu kemudian menjaga setiap tindakan, bahkan perkataannya, bahkan sampai apa yang terlintas di hatinya.
Saya punya sahabat, seorang ulama juga, Sayyid. Dia pernah tugas di Indonesia. Dia pernah bercerita, dulu ketika saya masih remaja, kadang-kadang muncul dalam pikiran saya bahwa apa mungkin imam itu sebegitu luar biasanya? Apa mungkin imam kemudian tidak melakukan kesalahan, seluruh perkataan imam itu satu kebaikan, ilmu pengetahuan, tidak ada kekeliruan, tidak ada lupanya dan sebagainya. Karena saya waktu itu masih muda, muncul pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Sampai ketika saya kemudian menyaksikan dan bahkan berjumpa langsung dengan Imam Khomeini rahmatullah alaih. Saya menyaksikan sosok yang sangat luar biasa dahsyatnya. Sosok yang begitu menggetarkan semua orang yang hadir dan menyaksikannya. Ada satu buku diterjemahkan ke bahasa Indonesia, judulnya Air Mata Cemerlangan. Dulu ada seorang reporter dari Amerika. Ketika revolusi Iran, dia datang ke Iran dan sengaja ingin kemudian menulis tentang Imam Khomeini. Saya saksikan dia berada pada satu tempat yang tempat gudang, tempat yang memang biasa Imam Khomeini di situ hadir, dan dia saksikan kemudian anak-anak bernyanyi dan sebagainya, mengandungkan sholawat. Tapi begitu pintu dibuka dan keluar sosok Imam Khomeini, dia berkata bahwa saya menyaksikan seluruh bagian udara ini seperti bergetar luar biasa. Dan saya menyaksikan bahwa sosok ini tidak pernah ada di dunia ini. Saya meyakini bahwa ini adalah Yesus yang datang kembali ke dunia. Semua bergetar dan saya tidak pernah kemudian pada saat itu tidak bisa berkata sedikit pun kecuali air mata yang terus deras tanpa bisa saya kendalikan. Ini dahsyat sosok ini. Sahabat saya itu, Sayyid ini berkata bahwa kalau Imam Khomeini saja bisa seperti ini, apalagi Imam Al-Ma'sumin alaihissalam. Dan yang ketiga, sosok yang paling luar biasa pada diri imam ini, rahmatan lil alamin. Rahmat, kehadirannya itu rahmat. Kenapa? Kalau tidak ada imam hadir di dunia ini, hancur sudah alam ini. Ibnu Arabi menjelaskan bahwa ketika membaca ayat Zahara fasadul fil bahri wal bahri fil barri wal bahri bima kasabat aydinas, telah muncul kerusakan di muka bumi, di lautan. Itu keadaan yang terjadi ketika ketika Imam Mahdi terbunuh. Hancur alam ini. Kenapa? Dalam hadis-hadis yang kita baca bahwa la yahlul arda an hujjatihi, bahwa dunia ini tidak akan pernah kosong dari hujahnya. Sekali saja imam tidak ada di dunia ini, sirna seluruh alam ini. Kenapa? Karena ini semua bergantung kepada dirinya. Kehadirannya adalah rahmatan lil alamin. Inna ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini bukan hanya untuk Rasulullah, tapi untuk seluruh maksumin alaihissalam, ayat ini. Kehadiran mereka itu rahmat yang luar biasa. Dalam satu hadis Imam Ja'far mengatakan bahwa anna rahmatullah mi'ata rahmat, mi'ata juz'an. Ada rahmat Allah itu ada 100 bagian. Satu kemudian diturunkan di dunia. Dan seluruh manusia, seluruh makhluk hidup dari awal kehadiran dunia sampai yaumil qiyamah. 99 tis'innya itu nanti ditangguhkan di akhirat. Kecuali kami, kata Imam Ja'far As-Shadiq, bahwa 100 rahmat itu langsung diturunkan Allah kepada diri kami semuanya. Jadi sosok imam adalah sosok rahmat. Betapa luar biasanya rahmat para imam ini. Kepada siapa saja. Dan ini adalah karakter yang sangat luar biasa. Kita saksikan di dalam peristiwa Karbala, Imam Hussein alaihissalam setelah terbunuh para sahabatnya, terbunuh keluarga-keluarga yang dicintainya, masih kemudian mengajak orang-orang yang durjana ini kembali kepada jalan Allah. Ini hanya karena apa? Karena rahmat yang ada pada dirinya. Dia ingin semua manusia ini selamat. Saya ingin mengisahkan kisah ini.
sebagai penutup pembicaraan kita. Kisah ini saya dapatkan dari guru saya. Dia ceritakan bahwa dia punya seorang sahabat, seorang pedagang, pebisnis di Teheran. Suatu saat dia pebisnis yang luar biasa. Dan karena satu bisnis dia menjadi jatuh, kolaps, mengalami kerugian yang luar biasa dan hutangnya banyak. Habis semua hartanya. Orang penagih hutang ini, debt collector itu selalu datang ke rumah dia, sampai takut. Ketika ada telepon saja masuk ke rumahnya, dia tidak berani mengangkat telepon itu. Khawatir. Dengan istrinya juga begitu. Tapi ketakutan luar biasa, tidur tak nyaman, ada orang yang selalu datang ke rumahnya, di depan rumah mengganggu dirinya, berteriak-teriak dan seterusnya. Sampai kemudian dia dalam keadaan yang demikian putus asa, dengan tidak ada lagi, kemudian pikirannya juga menjadi tidak tenang, guncang dan sebagainya. Dia berkata pada istrinya, kita mungkin pergi ke Mashhad, ke Imam Ridho. Kata istrinya, uangnya dari mana? Coba cari pinjaman lah pada keluargamu. Akhirnya dapat pinjaman, tapi hanya untuk dirinya saja. Itu pun dia hanya bisa naik bus saja dari Teheran ke Mashhad. Akhirnya dia dengan uang yang sedikit itu, dan cuman membawa kemudian nan Iran itu kan cukup besar, hanya itu aja bekal dia. Karena sudah habis uangnya. Hartanya sudah habis, padahal dia tadinya dari pengusaha yang luar biasa. Dia memiliki kekayaan yang kemudian habis semua itu. Dia ke Teheran, ke Mashhad, naik bus untuk ziarah kepada Imam Ridho. Dan datanglah dia ziarah. Pagi hari dia datang ke Imam Ridho, sampai di Imam Ridho itu tuh, dia nangis luar biasa. Dia menangis. Tidak pernah dia dalam hidupnya menangis seperti itu. Dia nangis, dia mengadukan keadaannya, sampai tiba-tiba kemudian sudah hampir 1 jam lagi, sudah pukul 11 siang dari pagi, dia sampai dari setelah subuh di situ, dia nangis, tak bisa menghentikan tangisannya di depan Imam Ridho. Dia setelah demikian, kemudian dia setelah ziarah dan sebagainya, pukul 11, dia mau keluar terlebih dahulu untuk mencari udara segar, mungkin membeli nun untuk makan dia. Tapi kemudian dia lihat bahwa ketika dia ambil uangnya hilang. Ini ada yang mengambil uangnya. Wah, tambah bingung dia. Dia balik lagi kepada Imam Ridho sambil dengan kemarahan, dan dia berkata, "Ya Imam, saya ini datang kepadamu, engkau tahu aku dalam keadaan kesulitan demikian, tapi engkau biarkan orang mencuri uangku. Kalau engkau betul-betul imam, kenapa kau tidak halangi itu dari diriku? Kenapa engkau tidak tahu? Kalau engkau imam, kenapa engkau tidak tahu itu terjadi? Kalau engkau imam, kenapa engkau tidak halangi kemudian orang mencuriku? Padahal itu bekalku, dan itu hanya dengan itu aku bisa kembali ke rumahku, dan itu pun aku dapatkan dengan berhutang." Marah dia. Keluar dia dari makam Imam Ridho dalam keadaan marah, dalam keadaan kebingungan itu. Uang sudah tidak ada, hilang. Mau kembali kemana? Minta tolong koin. Dulu kan ada koin itu. Dia ambil. Dia pikir dia bawa masih ada, ini tersisa ada 1 koin lagi. Dia berpikir sejenak, apa yang bisa lakukan dengan 1 koin ini? Uang ini tidak cukup apa-apa. Beli nun tidak cukup. Kembali ke Teheran juga tidak mungkin. Dan dalam keadaan kebingungan itu dia lihat ada telepon publik itu. Dulu kan ada telepon publik. Dia kemudian entahlah, dia berpikir, dia bilang, saya coba telepon deh siapa saja. Siapa yang mengangkat, saya juga tidak kenal. Mungkin saya minta tolong bantuan. Saya tidak malu juga karena saya tidak kenal. Kalau dia tolak juga permohonan saya juga tidak malu. Akhirnya dia cobalah telepon. Dia pencet nomor. Dia telepon. Tidak berapa lama teleponnya diangkat. Orang itu tanya, "Siapa Anda?" Dia ceritakan, "Saya ini penziarah Imam Ridho." Dia ceritakanlah. "Tapi saya sedang kesulitan sekarang, uang saya hilang. Saya dalam keadaan kelaparan. Saya ingin makan siang, beli nun saja tidak bisa. Saya tidak bisa kembali, tidak punya ongkos untuk kembali." Orang itu berkata, "Kamu berada di mana sekarang?" Dia sebutkanlah. Dia tunggulah kemudian sekitar 15 menit, kamu tunggu di situ, jangan kemana-mana. Kamu pakai pakaian apa? Tanda-tanda kamu apa? Dia berkata bahwa saya pakai baju hitam dan kemudian saya bawa tas.
Setelah itu tidak lama kemudian datang ada satu kereta menjemput dia. Kemudian diajak naik. Saya tahu bahwa dia bilang bahwa ini bukan orang yang saya telepon tadi dari suaranya. Ini driver. Mobil mewah, mobil bagus. Kemudian dia naiklah mobil itu. Dan mau kereta itu membawa dia ke pinggiran kemudian Mashhad itu. Tempat yang berbukit. Dan kemudian sampai pada sebuah rumah yang besar. Mewah luar biasa. Begitu dia datang ke situ, tuan rumah sudah menyambut dirinya. Dia agak gemetar juga melihat rumah yang demikian mewah itu. Dia masuklah. Orang itu berkata, masuk, masuk. Dan orang itu melayaninya luar biasa. Memberikan kamu dalam keadaan kelaparan, silakan makan. Diajak makan siang dengan makanan yang luar biasa. Kemudian dihidangkan dengan makanan luar biasa. Dikasih makan, dan dilayani luar biasa. Kemudian dia lihat ada anaknya itu yang masih muda, masih kecil, usia kira-kira mungkin 11 tahun, menghidangkan teh. Dia lihat anak muda ini tampan, wajahnya bersih, putih, menghidangkan kemudian teh kepadanya. Minumlah. Setelah selesai semua itu, kemudian orang itu, pemilik rumah itu bertanya, kamu ada keperluan apa? Ceritakan keadaan dirimu. Dia ceritakanlah bahwa dia ini seorang pengusaha yang tadinya sukses, tapi kemudian karena bisnisnya, satu bisnis hancur semua itu, hilang semua hartanya. Berapa banyak kamu memiliki hutang? Dia bercerita mungkin sekitar kalau dalam konteks sekarang sekitar mungkin 20.000 US dollar. Cerita, saya kerugian saya 20.000 US dollar. Kira-kira kalau kamu melakukan bisnis lagi, berapa yang kamu perlukan? Ya, mungkin kita sekitar 5.000 atau 10.000 US dollar pada masa itu. Kemudian orang itu, pemilik rumah itu menuliskan cek kepada dia. Satu di cek itu sekitar 200.000 US dollar, besar nilainya. Tulislah. Diberikan kepada dia. Dia berkata bahwa ini saya berikan kepada kamu dan bukan hutang. Ini milik kamu. Dia bilang, jangan begini. Tidak, ini milik kamu. Dan ini sisanya yang saya berikan ini sesuai dengan keperluan kamu, gunakan untuk bisnis. Sekiranya kamu mendapatkan keuntungan setelah ini, bayarlah kembali kepadaku dengan mencicil. Tapi seandainya kau tidak bisa mengembalikan itu, dan kita kemudian meninggal dunia, tidak ada urusan antara diri kita. Kaget luar biasa. Dia tanya kemudian kepada pemilik rumah ini, kenapa engkau memperlakukan hal ini kepadaku? Orang itu, pemilik rumah itu berkata, tidakkah engkau saksikan anakku tadi? Seorang pemuda yang saya begitu mencintai anakku itu. Terus kenapa? Suatu saat dia sakit dan menderita kanker. Saya bawa ke rumah sakit di Teheran. Rumah sakit itu sudah kemudian melakukan beragam tes kepada anakku ini, check up, kanker yang tidak bisa diobati. Saya tanya kepada dokter itu, kira-kira di masa ini orang banyak uang. Saya ingin bawa dia, ingin obati anak saya ini. Kira-kira kemana saya harus bawa anak saya ini supaya bisa disembuhkan? Kemudian dokter itu berkata bahwa di sini mungkin sama saja dimanapun. Tapi cobalah engkau ke UK, ke Inggris, ke UK. Insya Allah di situ mungkin lebih baik pengobatannya. Saya bawa kemudian anak saya itu kemudian ke UK. Berobat pada hospital yang paling baik. Di check up, harus 3 kali melakukan check up pada anak saya ini. Dokter kemudian berkata bahwa check up pertama dan kedua positif kansernya. Kemudian dokter itu berkata bahwa kita tinggal 1 check up lagi. Sekiranya 1 check up ini positif juga, maka anakmu tidak bisa diselamatkan. Dia berkata. Sekarang apa yang saya harus lakukan? Dokter itu berkata, Anda bisa berdoa. Saya bingung juga. Saya berdoa, bagaimana saya harus berdoa? Dokter itu berkata, cobalah Anda berdoa. Mudah-mudahan check up ketiga ini negatif. Saya dalam keadaan kemudian putus asa keluar dari rumah sakit itu. Duduk kemudian di parkir kendaraan. Saya duduk sendirian. Dan kemudian ingatan saya kepada Imam Ridho muncul dalam pikiran saya. Saya berkata kepada Imam Ridho, iya Imam, betul saya bukan syiahmu yang baik. Betul saya banyak melakukan pelanggaran.
Tetapi saya ini adalah tetanggamu, wahai imam. Saya tinggal tidak jauh dari makammu. Bantu saya. Selamatkan anak saya ini. Kalau engkau selamatkan ya Imam Ridho, aku akan membantu penziarahmu apapun yang diminta. Dia bersumpah demikian. Tidak lama kemudian dokter itu lari kepada dia, memanggil dia dengan berteriak-teriak. Dia berkata bahwa dokter itu apa? Bahwa tes ketiga negatif. Anakmu sehat. Kita tes lagi. Dites kemudian kedua kalinya, tes pertama negatif, tes kedua negatif, tes ketiga negatif. Saya bahagia luar biasa. Saya bawa anak saya ini kembali ke Iran. Saya bawa lagi ke rumah sakit yang pernah tes anak saya ini, dites kembali. Sampai dokter berkata bahwa apa? Ini orang yang berbeda kamu tes ini. Tidak mungkin ini terjadi. Apa yang terjadi? Karena itulah kemudian tadi malam saya bermimpi Imam Ridho datang kepada saya dan berkata bahwa janjimu besok harus kamu tunaikan. Ada seorang penziarahku datang dan bantulah keperluannya, bayarkan hutangnya. Saya bingung, saya tidak tahu penziarah yang mana. Sehingga saya kemudian tidak bekerja hari ini dan tengah hari tadi tiba-tiba saya mendengarkan suara telepon saya berbunyi dan saya angkat, itu adalah Anda. Saya menangis luar biasa, kata sahabat guru saya ini. Saya nangis luar biasa, dahsyat peristiwa ini, luar biasa. Saya diantar kemudian bahwa pemilik rumah itu kemudian memerintahkan agar drivernya membawa saya ke terminal ke Teheran. Dan saya minta diberhentikan di depan makam Imam Ridho. Dia berkata, ya Karim, Ibnu Karim. Ya Karim, Ibnu Karim. Subhanallah. Betapa rahmat yang datang dari imam begitu luar biasa. Ya sahibul zaman. Ya Karim, Ibnu Karim. Ini kami ada di tempat ini. 9 malam kami menangisi putra kandungmu Imam Hussein alaihissalam. Pandanglah wajah kami, ya sahibul asri wal zaman. Ya Karim Ibnu Karim, ini kami menangisi datumu Imam Hussein alaihissalam, mengenal Imam Hussein alaihissalam. Ya Karim Ibnu Karim, di antara kami ada yang sakit. Ya Karim Ibnu Karim, ya sahibul zaman, sembuhkanlah di antara kami pemilik hajat-hajat. Ya sahibul zaman. Di antara kami ada yang bermasalah, ada yang diliputi dengan hutang-hutang, ya sahibul zaman. Di antara kami ada yang belum punya keturunan. Di antara anak-anak kami ada yang belum mendapatkan jodoh yang layak. Di antara anak-anak kami ada yang tengah kesulitan, ya sahibul zaman. Demi hadatumu, demi had Sayyidah Zainab, demi hal Akbar, demi Abu Fatul Abbas, pandanglah kami. Ya Karim Ibnu Karim. Malam ini malam duka cita. Terbangkanlah ruh kita di Karbala, di tanah tandus penuh duka dan bencana. Setelah terbantainya Abu Fadl Abbas, setelah air yang tidak mampu dibawa kembali kepada Sukin, Imam Hussein berkata, telah patah punggungku, telah habis masaku. Imam Hussein kemudian mendatangi tenda. Ia meminta kepada Sayyidah Zainab, putranya yang paling kecil, Ali Asghar,
Anak yang pada tubuhnya mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mulutnya mengecup-ngecup karena kehausan dan dahaga. Imam Husain memeluk anak ini yang baru berusia 3 bulan. Jika musuh haus akan darahku, ambillah darahku. Tapi anak ini, anak yang baru lahir ini, Imam berharap bahwa anak ini mampu menggugah hati-hati yang telah gelap. Mungkin ada secercah cahaya di hati mereka untuk memberikan air, seteguk air kepada anak-anak yang tak berdosa. Imam kemudian mengangkat bayi itu Al-Asghar dengan tangannya. Di hadapan musuh-musuhnya, ia berkata bahwa, saksikanlah anak ini, anak yang tidak berdosa ini. Berikanlah seteguk air, sementara kalian biarkan anjing dan babi meminum dari sungai Furat. Ya, tunjukkan anak yang tanpa dosa, anak yang begitu indah, yang baru menghirup udara kehidupan. Kalian biarkan anjing dan babi meminum dari sungai Furat. Berikanlah kepadanya seteguk air. Tiba-tiba anak panah terlontar dari Harmalah bin Kahil terbang menembus leher dari Al-Asghar. Darah menyembur luar biasa ke tangan Imam Husain. Masya Allah. Fala'natullah ala zalimin wa sayalamun allazina zalamu ayyamun kalabin yankalibun.